今日就在眼前，杀李肃，灭小组。 我视你如珍宝，你却视众生为蝼蚁。现在的魏侯是判若两人。 Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi dengan aku Bang Ul. Di video kali ini aku akan menceritakan sebuah alur cerita film yang berjudul. Oke, tanpa berbasa-basi lagi, kita langsung saja ke alur ceritanya. And welcome to Bang Ul Review. Film dibuka dengan memperlihatkan wanita bernama Xiao Er sedang mengobrol dengan kakeknya, pemimpin kerajaan Yanzhou bernama Xiao Gui. Di sana sang kakek berkata, 14 tahun yang lalu, ia membentuk aliansi dengan negara Wei dan kerajaan Bianzhou. Tepat di perbatasan, negara Wei memiliki kota Xindu, sedangkan kerajaan Yanzhou memiliki kota Panyi. Dan kedua kota tersebut jaraknya dekat dan saling berhadapan satu sama lain. Namun sayang malapetaka terjadi, kerajaan Bianzhou dipimpin oleh Jenderal Li Su menghancurkan aliansi tersebut dengan menyerang kota Xindu milik negara Wei dan merebut paksa kota tersebut. Sang kakek yang dikala itu mendapatkan informasi itu memilih untuk tidak melakukan apa-apa dan memerintahkan anak-anaknya untuk menarik pasukan. Di kota Xindu, Wei Shao kecil, pemeran utama di film ini nantinya disembunyikan oleh sang kakak di suatu tempat agar ia tetap selamat. Karena bagaimanapun juga, kota Xindu milik negara Wei mereka saat ini sedang diserang. Tepat di depan matanya, sang kakak dihabisi oleh Jenderal Li Su, jenderal dari kerajaan Bianzhou. 石康与战俘一并埋了，屠城3日，杀绝难定。 Semenjak kejadian itu, negara Wei sangat membenci kerajaan Yanzhou dan dianggap mengkhianati aliansi karena tidak ikut menghentikan kerajaan Bianzhou yang dikala itu menyerang kota Xindu dan memakan banyak korban dari negara Wei. Setelah 14 tahun berlalu, Wei Shao kecil tumbuh menjadi raja negara Wei, jenderal perang yang sangat beringas dan menakutkan. Tujuannya saat ini hanya satu, menghabisi Jenderal Li Su dari kota Bianzhou yang telah membunuh kakek, ayah, beserta kakaknya. Lalu kemudian membalaskan dendam kepada kerajaan Yanzhou yang dianggap pengkhianat. Saat ini, keluarga kerajaan Yanzhou sedang mengadakan rapat untuk menikahkan wanita dari keluarga mereka dengan Wei Shao, raja negara Wei, dalam membentuk kembali aliansi dan perdamaian. Wei Shao memiliki 4 orang jenderal yang memiliki keahlian masing-masing, bernama Wei Liang, Wei Su, Wei Xiao, Wei Duo, dan terakhir penasehat militer bernama Gong Sun. Di sana Gong Sun menyampaikan pesan dari neneknya Wei Shao kalau ia akan dinikahkan dengan seorang putri dari kerajaan Yanzhou. Hal itu bertujuan membentuk kembali aliansi dan perdamaian. Tentu saja Wei Shao menolak, ia pun memerintahkan pasukan untuk segera pergi menghabisi Jenderal Lu Si dan merebut kembali kota Xindu. Setelah berhasil, barulah mereka menghancurkan kerajaan Yanzhou. 今日就在眼前，杀李肃，灭小组。 Tepat di depan kota Xindu, Wei Shao membawa ribuan pasukan dan hendak merebut kembali kota itu. Karena bagaimanapun juga, kota Xindu di perbatasan ini merupakan milik negaranya. Jenderal Lu Si lalu keluar dan menantangnya berduel 1 lawan 1. Tentu saja tidak sulit bagi Wei Shao untuk menghabisinya.
Hingga pada akhirnya, kota Sindu, kota yang terletak di perbatasan mereka, berhasil direbut kembali. Di malam hari, ternyata yang hendak dinikahkan adalah kakaknya Xiao Er bernama Xiao Yu. Bizi, kekasihnya di sana yang hanya rakyat biasa, tentu saja tidak setuju kalau kekasihnya ini dipaksa menikah politik dengan Wei Shao, raja negara Wei. Tanpa sengaja, Xiao Er melihat mereka berdua. Maka dari itu, timbullah sebuah ide. Ternyata ia menyuruh Bizi untuk membawa kakaknya pergi jauh, agar mereka berdua tetap bisa bersama. Sementara dirinya akan menggantikan posisi sang kakak untuk melakukan pernikahan politik. Xiao Yu sempat menolak karena sama saja membahayakan nyawanya. Namun Xiao Er tetap memaksa dan menyuruh Bizi membawa kakaknya pergi sejauh mungkin dari kerajaan Yanzhou. Alhasil, hilangnya Xiao Yu membuat kehebohan di semua orang. Bagaimana tidak, apabila Xiao Yu menghilang, maka pernikahan politik akan gagal dilakukan. Mereka pun mendapatkan berita Xiao Yu kabur dengan kekasihnya tadi malam. Di saat semua orang sedang panik, Xiao Er langsung mengajukan diri untuk menggantikan posisi kakaknya melakukan pernikahan politik tersebut, yang langsung disetujui oleh semua paman-pamannya di sana. 小人有一计可解此，让阿蛮代驾。这是个好主意呀！Sang kakek yang terbaring lemah tentu saja sadar apa yang terjadi saat ini pasti ulah dari cucunya tersebut. Jenderal Lucy yang berhasil ditangkap tidak menunjukkan rasa bersalah sama sekali. Yang ada, ia sangat senang bisa menghabisi kakeknya Wei Shao beserta ayah dan kakaknya. Wei Shao langsung memerintahkan pasukannya untuk memutilasi tubuh Jenderal Lucy. Sementara itu, Xiao Er mendapatkan persetujuan dari sang kakek untuk menggantikan posisi kakaknya. Di sana Xiao Er berkata, ia sengaja melakukan ini untuk membantu sang kakek menebus kesalahannya kepada negara Wei dan ingin memberikan kontribusi bagi kerajaan Yanzhou mereka. Mendengarkan itu, sang kakek hanya tersenyum. Tanpa butuh waktu lama, di hari itu juga Xiao Er menggunakan pakaian pengantin dan akan dikirim ke negara Wei. Ia pun pamitan dengan ibu dan ayah beserta paman-pamannya di sana. Setelah pergi, Xiao Er mengingat kembali pesan dari sang kakek untuk membuat Wei Shao jatuh cinta kepadanya. Hanya dengan begitu, Wei Shao tidak akan memiliki ambisi untuk menghancurkan kerajaan mereka. Masa depan kerajaan Yanzhou berada di pundaknya. Setelah tiba di kota Sindu di perbatasan, Wei Shao yang mengetahui putri kerajaan Yanzhou datang ke sana hendak menghabisinya. Dengan cepat, Gong Sun menghentikan karena di dalam kereta kuda itu adalah calon istrinya kelak. Karena neneknya sudah menyetujui pernikahan politik antara negara mereka dengan kerajaan Yanzhou. Lalu kita pun dijelaskan sedikit, wilayah terbesar saat ini dipegang oleh negara Wei dan kerajaan Yanzhou.
satu kerajaan lagi bernama Kerajaan Liangya, namun selama ini kerajaan itu menutup diri dan jarang terlibat peperangan. Dan terakhir, Kerajaan Bianzhou, biang keladi yang membuat aliansi menjadi hancur. Hal itu sengaja dijelaskan oleh Gongsun untuk memperingati Wei Shao yang bersalah atas tragedi 14 tahun yang lalu adalah ulah dari Kerajaan Bianzhou, bukan Kerajaan Yanzhou. Lantas pertemuan diadakan. Paman Xiao Er mengusulkan supaya pernikahan ini dilakukan terlebih dahulu, barulah mereka akan menyerahkan kota Panyi kepada negara Wei. Sebagai bukti keseriusan kerajaan Yanzhou dalam aliansi perdamaian ini. Namun sayang, Wei Shao menolak dan ia ingin kota Panyi diberikan terlebih dahulu baru melakukan pernikahan. Ia pun sempat membuka tirai, seketika ia langsung terdiam setelah melihat calon istrinya begitu sangat cantik. Meski begitu, Wei Shao tetap bersikeras meminta kerajaan Yanzhou memberikan kota Panyi kepadanya. Apabila tidak setuju, maka pernikahan politik ini dibatalkan. Ia memberikan waktu beberapa hari kepada mereka untuk memutuskan. Singkatnya, di malam hari, setiap malam Wei Shao terus memimpikan kakek, ayah beserta kakaknya, sehingga membuatnya trauma akan kegelapan. Apabila tidak ada lilin penerangan, ia akan refleks terbangun dan mengeluarkan senjata karena berpikir seseorang datang untuk membunuhnya. Setelah berhasil mendapatkan kota Xindu, kini pasukan diperintahkan untuk membangun kembali kota tersebut dan membantu warga sekitar. Tetap saja, banyak warga yang takut kepadanya dan memilih untuk menjauh di setiap Wei Shao datang berkunjung. Dari kejauhan, Xiao Er dengan sengaja menunjukkan kecantikannya dalam menarik perhatian. Wei Shao mengakui ia sangat cantik, namun hatinya sudah mati dan kebenciannya terhadap kerajaan Yanzhou sangatlah besar. Suatu saat nanti ia akan menghancurkan kerajaan tersebut. Alhasil, ia segera menghampiri Xiao Er untuk memperingati agar segera memberikan segel kota Panyi kepadanya. Waktunya tinggal 1 hari lagi untuk memutuskan, sebelum Wei Shao benar-benar menyerang kerajaan Yanzhou dan menghancurkannya. Satu hal lagi, Xiao Er dipinta supaya berhenti tebar pesona dengan kecantikannya karena ia tidak tertarik akan hal tersebut. Di malam hari, Wei Shao sangat marah melihat warga kota Xindu mengadakan upacara doa di tembok tersebut, yang dimana ia beranggapan tembok itu adalah hasil buatan Jenderal Lucy. Namun kenapa mereka justru menjadikannya sebagai tempat doa? Mereka seharusnya tahu Jenderal Lucy telah merebut kota Xindu dari negara Wei, sehingga membuat mereka menderita selama 14 tahun. Tiba-tiba, gubernur kota Xindu bernama Tuan Yan hendak menyerangnya, namun sayang usahanya gagal. Baginya, Wei Shao sama jahatnya seperti Jenderal Lucy yang hanya mementingkan perang dan tidak memperdulikan keselamatan warga kota Xindu. Alhasil, Tuan Yan dibawa untuk diberikan hukuman karena sudah berani bertindak seperti itu. Tuan Yan tidak takut mati demi kota Xindu, sedangkan semua warga mendukungnya dan ikut membenci Wei Shao. Tiba-tiba Xiao Er datang ke sana. Ia sengaja bersikap jahat dan meminta Wei Shao untuk segera menghukum mati Tuan Yan dan dianggap tidak pantas menjadi gubernur kota Xindu karena sudah berani ingin mencelakai raja negara Wei. Akibat perkataannya itu, semua warga langsung membencinya dan dicap sebagai wanita iblis. Melihat itu, tentu saja Wei Shao langsung sadar Xiao Er sedang menolongnya dari kebencian semua warga saat ini. Ia pun sedikit melukainya dan meminta Xiao Er untuk pergi dari sana, karena wanita tidak berhak ikut campur ke dalam urusan politik.
Lalu kemudian ia membebaskan Tuan Yan dan tetap memilihnya sebagai gubernur kota Sindu. Karena bagaimanapun juga, Tuan Yan adalah salah satu korban dari kebiadaban Jenderal Lucy di masa lalu. Sudah sepantasnya Tuan Yan beserta semua warga belum percaya kepadanya sebagai seorang pemimpin. Rencana Xiao Er akhirnya berhasil. Tuan Yan langsung memberikan sujud dan meminta maaf atas tindakannya. Ia tidak menyangka Wei Shao adalah orang baik dan bijak. Maka dari itu ia percaya Wei Shao adalah pemimpin yang adil yang dapat mensejahterakan warga di kota Sindu. Melihat itu, semua warga pun ikut memberikan hormat kepadanya. Lalu kemudian Wei Shao menghampiri Xiao Er. Ia sudah tahu rencana yang dilakukannya barusan, berpura-pura menjadi jahat seolah-olah Wei Shao adalah orang baik agar dipercaya sebagai pemimpin. Ia pun memberikan salep untuk mengobati lehernya yang terluka, lalu kemudian pergi dari sana. Setelah berhasil mendapatkan kota Sindu, kini masalah baru mulai muncul. Pokok bahan makanan untuk seluruh warga tidak cukup dalam 1 bulan ke depan. Maka dari itu, Wei Shao meminta Gong Sun untuk mengirim pesan kepada pamannya supaya negara Wei segera mengirim bahan makanan beserta bibit padi agar ke depannya kota Sindu bisa bercocok tanam dan memanen padi sendiri. Tak lama kemudian, Xiao Er datang ke sana. Ia tahu kota Sindu mengalami krisis makanan. Ia pun berniat memberikan segel kota Panyi, kota perbatasan milik kerajaannya. Dengan begitu, Wei Shao bisa memiliki dan menguasai kota Panyi dan mengutus pasukannya untuk meminta bahan makanan ke sana dalam membantu kota Sindu. Xiao Er ingin menunjukkan keseriusannya terhadap pernikahan politik mereka. Wei Shao langsung menghampiri sambil berkata pernikahan politik mereka tidak dapat menghapus dendamnya kepada kerajaan Yanzhou. Kecantikannya tidak akan membuatnya tertipu dan ia menganggap Xiao Er memiliki rencana terselubung atas pernikahan politik ini. 14 tahun yang lalu, kakeknya Xiao Er telah mengkhianati kakeknya Wei Shao dan sekarang ia tidak akan mengulangi kesalahan yang sama dan tertipu oleh mereka. Mendapatkan perlakuan seperti itu, Xiao Er menjadi sangat kecewa. Ia tulus memperlakukannya, namun sikap Wei Shao justru sangat jahat kepadanya. Ia pun memilih meninggalkan kota Sindu. Tak lama kemudian, Gong Sun datang ke sana dan mencoba menasehatinya agar tidak bersikap seperti itu. Kesalahan kerajaan Yanzhou di masa lalu bukanlah kesalahan Xiao Er. Apalagi Xiao Er dengan sukarela memberikan terlebih dahulu plat segel kota Panyi sebelum menikah. Keesokan harinya, Xiao Er telah meninggalkan kota Sindu. Ia melakukan itu untuk mengancam Wei Shao supaya datang menghentikannya. Namun tidak lama kemudian, tuan muda dari kerajaan Liangya bernama Liu tak sengaja menemukan mereka. Diceritakan, Liu sangat menyukai Xiao Er sejak lama. Melihat kedatangannya, Xiao Er pura-pura menangis dan beralasan kalau ia diusir oleh Wei Shao agar ia bisa meminta Liu untuk mengawalnya pergi ke kota Panyi, kota perbatasan kerajaan Yanzhou miliknya. Dengan senang hati, Liu akan mengawalnya pergi ke sana. Berita mengenai Xiao Er dikawal oleh Liu, pangeran kerajaan Liangya, menuju kota Panyi terdengar ke telinga Wei Shao. Tidak hanya itu, banyak rumor mengatakan Liu sudah menyukai Xiao Er sejak lama dan memanfaatkan kesempatan untuk menikahinya di kota Panyi. Mendengarkan itu, ia pun segera memerintahkan pasukan untuk pergi ke kota tersebut dan menjemput paksa Xiao Er, sebab ia memiliki plat segel kota Panyi dan kota itu sudah menjadi miliknya. Benar saja di kota Panyi, Xiao Er sangat terkejut melihat Liu membawa barang hantaran untuk melamarnya. Ia pun berusaha mencari alasan agar bisa menolak lamaran tersebut. Tak lama kemudian, gubernur kota Panyi bernama Tuan Yang Feng meminta Liu menghentikan lamaran ini. Semua orang tahu Xiao Er sudah menjalin kerjasama untuk menikah politik kepada negara Wei. Apabila Wei Shao mengetahui ini, ditakutkan Wei Shao akan marah dan menyerang kota Panyi, menyebabkan kehancuran kota tersebut. Liu justru meminta Tuan Yang Feng sebagai pangeran kerajaan Liangya, ia akan bertanggung jawab untuk menghadapi Wei Shao.
Singkat cerita, Xiao Er melihat Tuan Yang Feng membawa bahan makanan untuk kota Panyi, pemberian dari Pangeran Liu. Tentu saja, Xiao Er menyadari itu bukanlah bahan makanan karena ia mencium bau belerang, bahan peledak di dalamnya. Ternyata, Yang Feng juga menyadari itu, namun ia tidak bisa berbuat apa-apa dan meminta Xiao Er untuk menyelidiki maksud Pangeran Liu membawa belerang sebanyak itu ke kota Panyi. Xiao Er segera pergi ke bendungan yang selama ini bendungan itu telah ditutup. 14 tahun yang lalu, kerajaan Yanzhou sengaja menutupnya supaya air sungai tidak membanjiri negara Wei. Namun siapa sangka Liu berencana menggunakan belerang untuk membuat bom dan meledakkan bendungan tersebut. Dengan begitu, negara Wei bisa dilumpuhkan dan bukan ancaman lagi untuk kerajaan Yanzhou. Tentu saja Xiao Er sangat murka dan tidak setuju karena sama saja warga tidak berdosa ikut menjadi korban dan tenggelam akibat air sungai. Tetap saja Liu tidak peduli. Selama ini ayahnya sangat penakut untuk berperang. Kali ini ia sendiri yang akan memimpin pasukan menghancurkan negara Wei. Xiao Er lantas membandingkan Liu dengan Wei Shao. Meski Wei Shao dikenal kejam, namun ia tidak pernah menyakiti warga. Berbeda dengan Liu yang bahkan rela membuat warga tidak berdosa menjadi korban demi tujuan dan kepentingan sendiri. Melihat Xiao Er seperti tidak setuju dengan rencananya, ia pun memerintahkan pasukan untuk mengurungnya beserta pelayan Xiao Er di dalam kamar dalam posisi terikat agar mereka tidak mengganggu untuk sementara waktu. 严家好，我说也不如魏侯好，这时候你要觉得魏侯好。 Tak lama kemudian, Wei Shao dan pasukannya telah tiba di kota Panyi dan melancarkan serangan kepada Liu yang berada di sana. Sementara Xiao Er terpaksa membakar tali tersebut meski tangannya ikut terluka, asalkan ia bisa bebas, ia tetap melakukannya agar bisa menghentikan Liu karena nyawa negara Wei dalam bahaya. Sampai di malam hari, peperangan masih terus berlanjut. Memanfaatkan kesempatan itu, Xiao Er berhasil menyelinap masuk ke dalam gudang penyimpanan belerang. Tanpa berpikir panjang, ia segera membakarnya. Di waktu bersamaan, Wei Shao mendapatkan informasi dari mata-matanya yang mengatakan Liu berencana meledakkan bendungan air menggunakan bom belerang supaya negara Wei tenggelam. Dari kejauhan, mereka melihat tiba-tiba ledakan demi ledakan dan kebakaran hebat di kota Panyi, dan mereka menyadari seseorang telah menggagalkan rencana Liu saat ini. Sementara itu, Liu menjadi panik, misinya telah digagalkan oleh seseorang. Ditambah lagi, pasukan negara Wei berhasil menerobos masuk ke dalam. Singkatnya, Wei Shao dan pasukannya berhasil memasuki kota Panyi dan bertemu dengan pelayan milik Xiao Er, kita panggil saja si gendut. Ia pun menceritakan apa yang telah dilakukan Xiao Er saat ini, dan sekarang mereka harus menyelamatkannya karena Xiao Er terjebak kebakaran. Yang Feng juga ikut menjelaskan Xiao Er dipaksa oleh Pangeran Liu untuk menikah dan dijebak. Mendengarkan itu, Wei Shao memerintahkan mereka untuk segera menemukannya. Xiao Er yang berhasil selamat dari kebakaran kini dalam posisi terdesak. Ia berada di tengah-tengah dari pasukan Wei Shao dan pasukan Liu. Kini ia pun harus memilih berlindung dengan siapa. Liu mencoba membujuknya agar kembali dengan alasan apa yang dilakukannya saat ini demi kebaikannya dan keselamatan kerajaan Yanzhou. Xiao Er justru lebih memilih kembali kepada Wei Shao yang ia yakini jauh lebih baik. Pasukan milik Liu langsung melancarkan serangan untuk membunuhnya. Dengan cepat, Wei Shao berlari untuk melindunginya.
我视你如珍宝。你却视众生为蝼蚁。现在的魏侯是判若两人。 Sementara itu, di kerajaan Yanzhou, sang kakek hanya bisa berkata kalau ia sangat menyesal atas kejadian 14 tahun yang lalu. Seharusnya ia membantu negara Wei menghadapi kerajaan Bianzhou, bukannya memilih diam. Ia pun berharap Xiao Er, cucunya itu bisa membuat kerajaan Yanzhou tetap aman. Setelah berkata seperti itu, sang kakek menghembuskan nafas terakhir dan meninggal dunia. Di sisi lain, Wei Shao ingin menemui Xiao Er karena dikabarkan tidak keluar kamar beberapa hari. Tanpa sengaja ia melihatnya sedang terburu-buru meninggalkan kediaman. Saat diikuti, ternyata Xiao Er menemui kakaknya. Di sanalah Wei Shao baru tahu wanita yang hendak dijodohkan dengannya adalah Xiao Yu, kakaknya Xiao Er. Namun Xiao Er lebih memilih menggantikan posisi tersebut supaya sang kakak bisa hidup bahagia dengan Bizi. Tidak hanya itu, Xiao Er juga memuji Wei Shao yang dianggap lebih baik daripada Pangeran Liu. Sikapnya memang kasar, namun hatinya lembut dan lebih mementingkan rakyat daripada diri sendiri. Ia juga memuji wajahnya sangat tampan, sehingga membuat Xiao Er jatuh cinta. Mendengarkan itu, Wei Shao langsung baper dan kegeeran. Di malam hari, ia dipanggil. Wei Shao mengaku ia sudah tahu tadi siang ia menemui kakaknya di belakang bukit. Maka dari itu, ia akan menyiapkan tempat tinggal di belakang bukit supaya kakaknya itu bisa tinggal di sana untuk sementara waktu. Mendengarkan hal tersebut, Xiao Er hanya tersenyum. Keesokan paginya, ia pun menemui sang kakak dan menyuruhnya untuk tinggal di kediaman yang telah dipersiapkan oleh Wei Shao. Sayangnya, sang kakak menolak karena ia bersama Bizi ingin pergi ke desa Boya. Karena desa tersebut bebas hukum, tidak terikat peraturan dari kerajaan lain. Baru saja hendak pergi, Xiao Er dibuat terkejut setelah melihat Bizi mengangkat dan memindahkan batu yang sangat besar. 我们便也与马打了一场。三方混，他倒是有些蛮力在身上的。 Xiao Yu berkata, Bizi memang memiliki fisik yang sangat kuat, berbeda dari manusia pada umumnya. Di malam hari, sang paman datang berkunjung. Kedatangannya kali ini ingin menyampaikan pesan buruk kalau kakeknya telah meninggal dunia. Sontak, Xiao Er menangis mendengarkan itu. Berita kematian kakeknya Xiao Er telah terdengar ke telinga Wei Shao. Ia pun senang mendengarkan itu, namun pasukannya di sana tidak terima karena Raja Yanzhou tidak mati di tangan mereka. Gong Sun mencoba menenangkan mereka agar tidak marah lagi. Beberapa hari kemudian, pernikahan mereka berdua pun diselenggarakan. Sesaat, Wei Shao kembali mengingat tragedi kematian kakek, ayah, dan kakaknya. Maka dari itu, di saat hendak melakukan ritual pernikahan, Wei Shao tidak meminum arak tersebut, melainkan membuangnya untuk memberikan hormat kepada mendiang keluarganya yang telah meninggal. Tidak hanya itu, pasukan Wei Shao memilih diam dan tidak merayakan pesta tersebut karena mereka masih tidak terima kalau Raja Yanzhou tidak mati di tangan mereka.
Wei Shao menghampirinya dan berkata, mulai hari ini Xiao Er adalah istrinya dan memiliki marga Wei, bukan lagi putri keluarga Xiao dari kerajaan Yanzhou. Kedepannya, apapun perintahnya, Xiao Er wajib menurutinya. Untuk menghargai kematian Raja Yanzhou, kakeknya itu, Wei Shao memberikan waktu 1 tahun untuknya berkabung dan selama itu juga ia tidak akan menyentuhnya. Singkat cerita, Xiao Er dibawa ke negara Wei. Setelah tiba, Wei Shao memerintahkan pasukannya untuk menjaga Xiao Er di luar. Dan esok hari, Xiao Er baru diperbolehkan masuk ke dalam. Karena malam ini bertepatan dengan upacara berkabung atas meninggalnya kakek, ayah, dan kakaknya. Wei Shao disambut adik angkatnya bernama Chuyu dan sangat senang melihat sang kakak telah kembali. Wei Liang, Wei Xiao, Wei Qu, Wei Duo, 你们留下。 Saat upacara dimulai, Wei Shao memberikan hormat. Di sana ia mengingat saat masih kecil, sang nenek memilihnya sebagai penerus pemimpin negara Wei. Paman bungsunya yang bernama Wei Dian sangat tidak setuju apabila Wei Shao menjadi penerus karena dianggap masih kecil dan lemah. Bagaimana ia bisa membalaskan dendam negara Wei kepada musuh? Sontak, Wei Shao kecil menjadi marah, ia pun melukai tangannya sendiri untuk menunjukkan keberaniannya kalau ia pasti akan menjadi pemimpin yang hebat. Sang nenek lalu datang ke sana, memerintahkan mereka semua memberikan hormat kepada Wei Shao. 一个见血就哭的孩子，魏国的血仇何时能报？ Tak lama kemudian, Wei Dian, paman bungsunya datang ke sana. Ia menyalahkan Wei Shao karena dianggap telah melupakan dendam mereka kepada kerajaan Yanzhou dengan menikahi Xiao Er. Wei Shao lalu memanggil Gong Sun dan menunjukkan plat segel kota Panyi yang kini berhasil ia kuasai. Dan itu semua berkat dirinya menikahi Xiao Er. Masalah dendam, ia tidak akan mungkin melupakannya. Namun yang terpenting saat ini, keselamatan seluruh warga agar tidak terjadi peperangan lagi. Wei Shao balik bertanya kepada sang paman di saat kota Sindu kekurangan bahan makanan, ia sempat mengirim surat kepada sang paman agar segera mengirim bahan makanan. Namun kenapa hal itu tidak dilakukannya? Wei Dian langsung beralasan kalau ia tidak menerima surat apapun. Wei Shao tentu saja tidak akan ambil diam dan akan menyelidiki masalah ini. Sementara di luar, hujan badai terjadi. Semua pelayan Xiao Er berusaha keras menutupi kereta kuda menggunakan tenda. Tanpa terasa, 3 hari telah berlalu, hujan tidak kunjung berhenti, menyebabkan Xiao Er akhirnya demam akibat masuk angin. Di malam itu juga, pasukan negara Wei memberikan surat cerai kepada Xiao Er dan akan mengantar mereka pulang malam ini juga. Si gendut tentu saja sangat marah dan berusaha menghentikan pasukan itu karena tidak mungkin mereka kembali melihat Xiao Er sedang sakit parah. Mereka berempat yang melihat itu mulai merasa aneh. Tidak mungkin Wei Shao menceraikan istrinya di dalam kondisi seperti ini. Pasti ada yang tidak beres terjadi. Dengan segera, salah satu dari mereka memberikan informasi tersebut. Sontak, Wei Shao sangat terkejut kenapa Xiao Er dan semua pelayan tidak dibawa masuk ke dalam. Chuyu menghampirinya, ia pun berkata ibunya Wei Shao sudah mengirim surat perceraian kepada Xiao Er. Wei Shao yang mendengarkan itu menjadi sangat marah dan segera pergi menjemput Xiao Er untuk dibawa masuk ke dalam. Setelah membawa Xiao Er masuk ke dalam kamarnya, Wei Shao menugaskan semua pelayan untuk segera merawatnya. Gong Sun lantas angkat bicara dan sangat menyalahkan ibunya Wei Shao karena sudah berani bertindak gila seperti ini dengan mengirim surat perceraian secara diam-diam tanpa sepengetahuannya. Gong Sun meminta Wei Shao untuk segera menegur ibunya itu.
Lalu kemudian Wei Shao menghampirinya untuk memastikan ia baik-baik saja. Karena Xiao Er menjadi seperti ini akibat kelalaiannya, ia pun memberikan waktu beberapa hari kepada Xiao Er untuk tidur di dalam kamarnya. Setelah ia kembali pulih, Xiao Er dipinta pindah kamar belakang. Akibat lama tidak ditempati, kamar belakang penuh debu dan terbengkalai. Mau tidak mau, Wei Shao tidur di sana. Keesokan paginya, Chu Yu hendak menghampiri Wei Shao dan sudah menyiapkan pakaian. Namun ia terkejut karena yang keluar kamar adalah Xiao Er. Alhasil, sang ibu sangat marah kenapa Xiao Er tidur di sana, sedangkan Wei Shao tidur di kamar belakang. Terlihat jelas, sang ibu sangat tidak menyukai Xiao Er, sebab sejak awal ia berharap putranya itu menikah dengan Chu Yu, putri angkatnya di sana. Mereka berdua pun mulai mengatur rencana untuk membuat Xiao Er angkat kaki dari rumah. Sementara itu di balai pertemuan, Wei Dian, paman bungsu, terus mendesak Wei Shao untuk menyerang kerajaan Yanzhou. Kota Panyi dan kota Sindu di perbatasan sudah berhasil mereka kuasai. Tinggal satu langkah lagi menguasai kerajaan Yanzhou. Tentu saja Wei Shao menolak, ia memang belum bisa melupakan dendam keluarganya, namun untuk sekarang kedamaian dan kesejahteraan warga yang lebih penting, karena peperangan dapat menyebabkan kehancuran dan penderitaan bagi warga. Tidak menyerah, sang paman kembali menyudutkannya dengan berkata, Wei Shao harus memiliki anak sebagai penerus. Pernikahan ia dengan Xiao Er hanyalah pernikahan politik, yang dimana Xiao Er tidak boleh mengandung anak darinya. Terlebih lagi ia tahu Wei Shao tidak mencintai Xiao Er. Mendengarkan itu, Wei Shao menjawab ia mencintai Xiao Er sampai kapanpun ia tidak akan menikah lagi. 我也是为了魏国的大业考虑啊，这才想让主公 早日纳妾。这谁说我与这乔氏？ Akibat hasutan dari sang paman, para pejabat mulai mengusulkan ia untuk mencari selir baru supaya keturunannya tetap berasal dari negara Wei. Hal itu membuat Wei Shao sangat marah kepada mereka karena sudah berani mengatur hidupnya. Sampai kapanpun mereka wajib menghormati Xiao Er yang telah menjadi nyonya muda negara Wei istrinya. Kebetulan Xiao Er berada di luar, Wei Shao segera menariknya masuk ke dalam sambil menggandeng tangannya. Ia pun memperkenalkannya kepada para pejabat dan bersikap perhatian untuk menunjukkan kalau ia bersama Xiao Er saling mencintai. 我等不便打扰主公与女。 Setelah itu, Xiao Er dibawa menemui sang nenek. Sebagai kepala keluarga Wei, sang nenek ternyata sangat menyukai Xiao Er. Ia sudah tahu pengorbanan dan kerja kerasnya beberapa hari yang lalu yang telah membantu Wei Shao melawan Pangeran Liu dari kerajaan Liangya. Di sana Xiao Er menyampaikan permintaan maaf dari almarhum kakeknya. Sang nenek tidak mempermasalahkan masalah itu. Ia tahu kakeknya tidak memberikan bantuan di saat kerajaan Bianzhou menyerang negara Wei dan merebut kota Sindu karena kakeknya itu tidak mau berpihak kepada siapapun. Alasan kenapa sang nenek menyetujui pernikahan mereka berdua karena ia menaruh harapan kepada Xiao Er supaya bisa meredam kebencian dan dendam di hati Wei Shao kepada kerajaan Yanzhou. Peperangan hanya akan menimbulkan penderitaan yang tidak ada habisnya. Setelah itu, Xiao Er menghampiri ibu mertuanya. Berbanding terbalik dengan sang nenek, ibunya Wei Shao ini sangat tidak menyukainya. Xiao Er tentu saja sadar, namun ia tidak ingin menambah masalah dan memilih untuk mengalah. Sementara itu, di desa Boya yang ditempati oleh Bizi bersama Xiao Yu didatangi oleh pasukan kerajaan Bianzhou dan ingin merekrut para pemuda untuk dijadikan militer. Bizi langsung turun tangan menghentikan pasukan itu karena bagaimanapun juga desa Boya tidak terikat kepada kerajaan ataupun negara manapun dan berdiri sendiri. Tidak sepantasnya kerajaan Bianzhou memaksa mereka wajib militer.
Menggunakan kekuatan fisiknya, Bizi mampu menghabisi pasukan tersebut. Alhasil, karena hal itu, semua warga di sana menjadikannya sebagai jenderal dan pemimpin desa Boya. Mereka siap dilatih olehnya agar ke depannya mereka mampu menghadapi musuh yang mencoba menguasai desa tersebut. Di sisi lain, Wei Shao melihat Xiao Er menggeser kotak pribadi miliknya dan menggunakan meja belajarnya untuk membaca buku. Ia pun segera mengambil kotak tersebut sambil berkata siapapun dilarang menyentuhnya karena kotak itu adalah satu-satunya barang berharga yang ia miliki. Di sana Xiao Er mengadu ibu mertuanya sangat tidak menyukainya, bahkan beberapa kali sudah mempersulitnya. Sebagai menantu yang baik, ia tidak ingin melawan, maka dari itu ia memilih mengadu kepadanya saja. Wei Shao berjanji akan melaporkannya kepada sang nenek supaya nenek saja yang menegur ibunya agar kejadian ini tidak terulang kembali. Tanpa butuh waktu lama, sang nenek segera menghampiri ibunya Wei Shao untuk memperingati agar sikapnya jangan keterlaluan kepada Xiao Er. Mendapatkan teguran seperti itu, sang ibu tidak bisa berbuat apa-apa dan membuatnya semakin dendam kepada Xiao Er yang telah mengadu. Sementara itu, Chu Yu terus berusaha mendekati Wei Shao. Ia menyalahkan sang nenek yang telah menjodohkan Wei Shao kepada Xiao Er. Apabila itu tidak terjadi, mungkin saja mereka berdua seharusnya sudah menikah. Wei Shao yang tidak memiliki perasaan apa-apa kepadanya meminta ia untuk tidak usah ikut campur dalam masalah keluarga. Bagaimanapun juga, Chu Yu adalah anak angkat ibunya. Ia pun diusir dan mulai sekarang Chu Yu dilarang memasuki kamarnya lagi karena ia sudah memiliki istri. Di tempat lain, Jenderal Su Tai dari kerajaan Bianzhou mendatangi desa Boya karena sudah berani melawan. Pertarungan 1 lawan 1 pun terjadi. Siapa sangka Bizi yang minim pengalaman berperang mampu mengalahkan seorang jenderal. Tidak hanya itu, ia juga memiliki kemampuan untuk mengendalikan hewan, sehingga kuda yang digunakan pihak musuh tiba-tiba tidak terkendali dan menjadi liar. Di waktu bersamaan, Xiao Yu menulis pesan untuk dikirim kepada Xiao Er dalam meminta bantuan. Ia khawatir suaminya dan warga desa Boya tidak mampu menghadapi pasukan kerajaan Bianzhou. Singkat cerita, Wei Shao tiba-tiba marah karena kotak pribadinya telah dirusak dan ia menuduh Xiao Er merusak kotak tersebut untuk melihat isinya. Tentu saja, Xiao Er tidak mengakui itu perbuatannya. Tetap saja, Wei Shao tidak percaya terhadap ucapannya dan menganggap ia sedang berbohong. Tidak terima dituduh seperti itu, ia pun mulai memikirkan sebuah rencana untuk mencari pelakunya. Sebab ia sadar pelakunya pasti adalah Chu Yu beserta ibu mertuanya. Namun sebelum itu, ia pergi menemui Wei Shao dan mengambil kotak tersebut. Tidak butuh waktu lama, ia berhasil memecahkan kunci mekanisme dan membukanya. Ia sengaja melakukan itu untuk membuktikan dirinya tidak bersalah. Kalau memang ia ingin melihat isinya, Xiao Er tidak perlu merusak kotaknya. Ia sangat kecewa karena Wei Shao tidak mencari bukti terlebih dahulu dan main asal tuduh saja. Melihat itu, Wei Shao langsung terdiam. Ia pun baru sadar siapa pelaku sebenarnya.
Ternyata isi kotak itu adalah barang-barang peninggalan dari kakek, ayah beserta kakaknya yang begitu sangat berharga. 记住，以后不要相信是个男子汉，是魏家的希望。 Ternyata memang benar, semuanya ini ulah dari Cuyu. Ia sengaja merusak kotak tersebut supaya Xiao Er dituduh sebagai pelakunya. Sang ibu yang mendengarkan itu tertawa kegirangan karena mengira rencana mereka untuk memisahkan Xiao Er bersama Wei Shao akan berhasil. Tak lama kemudian, Wei Shao datang menghampiri sang ibu. Ia pun sengaja menceritakan masalah kotak pribadinya yang telah dirusak oleh seseorang dan ia sedang menyelidikinya siapa pelaku yang melakukan itu. Sang ibu langsung menuduh Xiao Er pelakunya. Namun, tuduhan sang ibu langsung ditepis oleh Wei Shao dengan alasan Xiao Er sudah ia ajarkan cara membuka kotak tersebut dan telah mengetahui isinya. Tidak mungkin ia pelakunya. Sontak sang ibu langsung ketakutan, sedangkan Cuyu yang sedang bersembunyi menjadi panik. Sebelum pergi, Wei Shao meminta sang ibu untuk berhenti menjodohkannya dengan Cuyu. Secepatnya ia akan mencarikan calon pria untuk adik angkatnya itu, agar kedepannya sang ibu memiliki teman di kediamannya dan tidak kesepian. 只是千万不要再拿此事来为难乔氏。是。 Keesokan hari, Xiao Er telah mendapatkan pesan dari Xiao Yu kakaknya tentang apa yang telah terjadi di desa Boya. Ia pun mulai memikirkan satu ide, yaitu membuat desa Boya menjadi wilayah kekuasaan negara Wei, supaya kerajaan Bianzhou tidak berani mengganggu lagi. Saat sedang makan, Xiao Er pura-pura bersedih saat ini kakaknya hidup dalam kesusahan di desa Boya. Ia ingin memberikan bantuan, namun bingung cara mengirim bahan makanan ke sana. Untuk menebus kesalahannya tempo hari, Wei Shao bersedia memberikan bantuan dan mengutus pasukannya mengirim bahan makanan ke desa Boya. Di hari itu juga, ia pun segera mengirim salah satu pasukannya bernama Wei Xiao mengawal bahan makanan yang akan diantar ke desa Boya. Sebelum itu, Xiao Er sempat menitipkan sebuah kotak besar dan berkata isinya merupakan bibit padi agar kakaknya bisa bercocok tanam sendiri. Papa. Beberapa hari kemudian, tibalah rombongan di wilayah desa Boya. Wei Xiao sempat memanah seekor babi hutan, namun meleset. Secara bersamaan, anak panah dari arah lain berhasil mengenai babi hutan tersebut. Pertemuan itu tanpa sengaja mempertemukan ia dengan pria, yaitu Bizi. 比之兄弟，魏将魏渠，魏将军。 Akhirnya bahan makanan berhasil diantar dengan selamat dan ia memberikan kotak tersebut kepada Xiao Yu, titipan dari adiknya. Xiao Yu segera membukanya yang ternyata berisikan sebuah pesan, yaitu meminta sang kakak untuk segera mengibarkan bendera mengatasnamakan Xiao Er. Dengan begitu, kerajaan Bianzhou yang melihat itu akan mengira desa Boya sudah dikuasai oleh negara Wei. Karena bagaimanapun juga, semua orang sudah tahu Xiao Er adalah istrinya Wei Shao. 100余人押着20辆香货抵达，来自魏国余郡方向。这魏少插手伯牙，再探再报。